Shalom Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Hoya House of Yahweh, Grand Mall Bekasi yang diberkati oleh Bapak Yahweh. Apa kabar saudara-saudara? Saya percaya semua kita tetap ada dalam perlindungan Bapak Yahweh. Yang percaya katakan amin. Amin. Hari ini kita ada di minggu keempat bulan Mei 2020. Tanggal 23 Mei 2020. Minggu depan saudara-saudara kita akan masuk dan merayakan hari raya yang keempat, hari raya Shavuot, tanggal 30 Mei 2020, tanggal 6 bulan Sivan. Berarti hari ini adalah hari yang ke-43 di mana kita seperti yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh kepada bangsa Israel menghitung Omer yang dimulai sehari setelah Sabat, bahkan Sabat Gadol, hari raya Habikurim, hari raya buah sulung. Bapak Yahweh perintahkan untuk kita menghitung Omer dan membawanya serta mempersembahkannya kepada Bapak Yahweh. Baru setelah itu pada hari yang ke-50, hari raya 7 pekan, itu adalah hari raya penuaian saudara-saudara ya, dan kita akan merayakannya minggu depan, hari raya Shavuot. Itu hari raya yang luar biasa ya. Pada hari raya Shavuot pertama saudara-saudara, Musa menerima 10 hukum Torah di atas gunung Sinai. Dari bumi yang naik ke atas gunung Sinai satu orang, yaitu Musa. Dan apa yang terjadi? Dari Samayim Bapak Yahweh memberikan 10 hukum Torah. Dan pada hari raya Shavuot yang kedua, ya 120 orang murid naik ke loteng sebuah rumah. Dan apa yang terjadi? Dari Samayim Ruach HaKodesh memenuhi 120 orang murid. Nah, itu yang terjadi, hal-hal yang luar biasa, penuaian yang luar biasa. Nah, saya percaya saudara-saudara, kalau saudara dan saya melakukan semua perintah-perintah Bapak Yahweh, khususnya dalam menghitung Omer, maka hari raya penuaian itu akan saudara alami dalam hidup saudara. Berapa banyak saudara yang rindu mengalami penuaian? Amin, saudara. Sekalipun mungkin saudara berpikir dalam masa sulit seperti ini, saya mau katakan buat kita, tidak ada yang mustahil bagi Bapak Yahweh. Ya, sekalipun selama sekian bulan kita beribadah di rumah masing-masing, saudara-saudara, kita tidak mengadakan ibadah di Kehilah. Tapi yang saya mau katakan buat kita, jangan pernah lupa dan jangan pernah abaikan perintah-perintah Bapak Yahweh, ketetapan-ketetapan Bapak Yahweh, hukum-hukum Bapak Yahweh. Ketika dia perintahkan untuk kita menghitung Omer dan membawanya kepada Bapak Yahweh, sudahkah saudara dan saya kita melakukannya itu? Kalau saudara dan saya taat kepada apa yang diperintahkan Bapak Yahweh, saya mau kasih tahu buat kita, kita akan mengalami yang namanya penuaian dalam hidup kita, sekalipun dalam masa sukar. Saudara, saya sebelum kita akan mulai kebaktian kita, kebaktian sahabat kita, saya akan bacakan kembali ya, hari-hari raya yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Itu adalah 7 hari raya yang Bapak Yahweh perintahkan untuk saudara dan saya kita rayakan setiap tahun turun-temurun. Dan semua ketetapan yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh, ya, saudara dan saya harus lakukan itu. Dan percaya kalau saudara dan saya kita mentaatinya, perlindungan, berkat dari Bapak Yahweh, pertolongan, pemeliharaan dari Bapak Yahweh akan nyata dalam hidup saudara dan saya. Sebelum kita akan mulai kebaktian sahabat kita hari ini, saya akan kembali membacakan hari-hari raya yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh, supaya saudara dan saya kita tidak lupa. Ingat apa yang menjadi ketetapan Bapak Yahweh, ya, mengenai mengembalikan perpuluhan kah? Jadi saya berharap saudara-saudara, ketika kita beribadah di rumah masing-masing, bukan berarti kita
dengan gampang dan kita merasa kita nggak harus melakukan perintah-perintah Bapa Yahweh. Perintah Bapa Yahweh tetap harus menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Dan harus saudara dan saya kita taati. Ya, dan kalau saudara lakukan ini semua, maka pemeliharaan Bapa Yahweh akan nyata dalam hidup saudara dan saya. Mengenai hari-hari raya itu terdapat di dalam Imamat pasal 23. Saya akan mulai dari ayat yang keempat. Ya, saya akan bacakan ini semua, saudara-saudara, sampai ayat yang ke-22. Baru kita akan mulai kebaktian sahabat kita hari ini. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Yahweh, hari-hari pertemuan kudus, yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Yahweh. Apa artinya Paskah? Kalau Bapak Yahweh perintahkan untuk saudara dan saya kita merayakan Paskah, ada Paskah bagi Yahweh. Untuk supaya saudara dan saya mengingat bagaimana Bapak Yahweh menuntun dan membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Jangan lupa saudara-saudara. Dan pada hari itu Yesua menyerahkan hidupnya untuk membebaskan saudara dan saya dari kematian. Dan dia berkata, Yesua berkata, lakukanlah ini pada saat perjamuan malam. Dan kita lakukan melalui perjamuan kudus setiap bulan. Kenapa setiap bulan? Karena perintah Yesua. Yesua berkata, lakukanlah ini. Karena setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. Itu perintah Bapak Yahweh, saudara-saudara. Ada Paskah bagi Yahweh. Untuk mengingat bagaimana Bapak Yahweh membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan pada waktu zaman Yesua, lakukanlah ini untuk mengingat akan aku. Mengingat bagaimana? Mengingat bahwa Yesua sudah mati untuk membebaskan saudara dan saya dari bahkan kematian. Ada Paskah bagi Yahweh. Ayat 6, dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Yahweh. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Yahweh 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Yahweh berfirman kepada Musa, ayat 10. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Perhatikan saudara-saudara. Apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepada kamu, artinya mereka belum masuk ke tanah perjanjian, saudara-saudara. Tapi perintah Yahweh sudah keluar. Apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepada kamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Jelas, kepada imam. Dan imam itu harus menunjukkan berkas itu di hadapan Yahweh supaya Yahweh berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Pada hari kamu menunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela. Ya, perhatikan saudara-saudara, setiap kali hari Sabat, hari raya, ya, hari raya itu adalah hari Sabat Gadol bahkan, itu ada perintah mempersembahkan korban. Mempersembahkan korban sebagai korban bakaran bagi Yahweh, serta dengan korban sajiannya dari 2/10, 2/10, bukan 1/10, 2/10 eva tepung yang terbaik
diolah dengan minyak sebagai korban api-apian bagi Yahweh, yakni bau yang menyenangkan, serta dengan korban curahannya dari 1/4 hin anggur. Sampai pada hari itu juga janganlah kamu makan roti atau berti gandum atau gandum baru, sampai kamu telah membawa persembahan Elohimmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Ayat ke-15. Kemudian kamu harus menghitung. Nah, ini menghitung Omer, mulai dari hari sesudah Sabat itu. Mulai dari hari sesudah hari raya buah sulung. Ya, ada perintah bawa buah sulung, hasil pertama. Ya, setelah itu sesudah dimulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkat persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7. Sesudah Sabat yang ke-7, jadi 7 pekan, saudara-saudara, 49 hari. Kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Yahweh. Dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 efa tepung yang terbaik, dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Yahweh. Beserta roti itu kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan 1 ekor lembu jantan muda, dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Yahweh, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Yahweh. Kemudian kamu harus mempersembahkan 1 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Imam harus mengunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Yahweh, beserta kedua ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Yahweh. Dan adalah bagian imam. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya, dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Yahweh Elohimmu. Saudara, inilah ketetapan dari Bapak Yahweh buat saudara dan saya. Saya bacakan ini sampai hari raya yang keempat, saudara-saudara, hari raya Syafuot, yang harus saudara dan saya kita perhatikan, ya, setiap tahun turun-temurun selama-lamanya. Saya berharap sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, saudara-saudara justru harus membuat kita lebih lagi dalam hal melakukan semua apa yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh, yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh, khususnya dalam mempersembahkan korban. Ini tantangan buat saudara dan saya. Ya, saudara-saudara. Jadi Bapak Yahweh rindu saudara dan saya lebih percaya kepada apa yang Bapak Yahweh bisa lakukan dalam hidup saudara dan saya. Kita akan mulai kebaktian sahabat kita pada hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri bersama, saudara. Kita akan datang kepada Bapak Yahweh. Mohon kepada Bapak Yahweh supaya Ruach HaKodes dicurahkan, supaya Ruach HaKodes
mengurapi kita, memimpin kita, menyertai kita dalam kebaktian Sabat ini, sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang menyukakan hati Bapa Yahweh. Bareku et Yahweh Amefora, Baruk Yahweh Amefora Leolam Sema Israel Yahweh masuk sana. Bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Yesua datanglah. Bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu, ke sana. oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Yesua datanglah. Bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Yesua datanglah. Bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Oh, bawa saya masuk sana. Saya masuk sana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baru kata Yahweh Elohim melek alam, diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami Raja semesta alam. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami memujimu, kami menyembahmu Bapa.
Oh rabakanda alaba sini mikir rabakanda. Baruk ata Yahweh Elohim melek haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu menyertai kami. Terima kasih untuk hari yang luar biasa yang Bapa sediakan buat kami. Kami anak-anak-Mu, keluarga besar Hoya House of Yahweh di Grand Mall Bekasi, hari ini datang kepadamu di hari Sabat yang Kau perintahkan untuk kami kuduskan, memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau Bapa Yahweh. Kami keluar dari tempat ini, aku, istriku, Panji Foni, Raya Regen, serta anak-anakku yang lain di Bali, Ferry, Tia, Aaron, Ebi, dan Abriel, serta anak-anakmu yang lain, keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi, yang sedang mengadakan kebaktian di rumah mereka masing-masing, ibadah Sabat di rumah mereka masing-masing. Anugerah yang luar biasa dari Bapa Yahweh buat kami. Aku percaya Ruh Kodes hadir dalam setiap kebaktian yang diadakan oleh keluarga-keluarga di rumah mereka masing-masing. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau. Oh, penuhi kami kembali dengan Ruh Kodes, supaya Ruh Kodes menuntun dan menyertai kami, memampukan kami untuk melakukan semua ketetapan-ketetapan-Mu Bapa. Fill me again with the power of Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of You. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of You. Fill me again with the power of Your Spirit. Now I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of You again. Fill me again with the power of Your Spirit. Now I'm crying out for more and more of You. Lovely, lovely. Are You dwelling places? Thirsty, I come after You. Yeshua, my joy, my reward. Your love restoring my soul. Now I'm Yours and You are mine. And from my heart a song will rise. I love You, I love You, I love You. I love You, I love You, I love You. I love You, I love You, I love You. And my heart will follow wholly after You. Yeshua, Yeshua, there is none beside You. Righteous ruler of the earth, nation will come and bow down.
follow. Holy, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. And my heart will follow wholly after you. And my heart will follow wholly after you. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Bapa Yahweh. Berkatanya Elohim melek haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami Raja semesta alam. Oh, Rabakandara Basidibiki, Rabakandara Baraba. Oh, Rabakandara Basidibiki, Rabakandara Basidibiki, Rabakandara. Baru kata Yahweh Elohim melek haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami Raja semesta alam. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang selalu menyertai kami. Terima kasih untuk hari Sabat yang luar biasa yang Bapa sediakan buat kami. Kami merasakan betapa dahsyat dan luar biasanya pemeliharaan-Mu buat kami Bapa. Sampai hari ini kami masih boleh menikmati kasih-Mu dalam hidup kami. Penyertaan-Mu ajaib, kami terpelihara sempurna, kami keluarga di tempat ini. Aku istriku Panji Fomi, Rea Regan, serta keluarga di Bali, Ferry Cynthia, Aaron, Ebi, Abriel, serta keluarga besar Hoya, Grand Mall Bekasi, yang sedang mengadakan kebaktian Sabat di rumah mereka masing-masing. Mereka juga ada dalam perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu yang ajaib. Dengan kasih-Mu terus menyertai mereka. Roh Kudus menyertai kebaktian Sabat di rumah mereka masing-masing, mengurapi mereka, memberkati mereka. Tuhan Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih, dan kami percaya penyertaan-Mu terus berlangsung dalam hidup kami sampai kemuliaan-Mu nyatanya benar dalam hidup kami. Sebentar kami akan membaca, merenungkan daftar-Mu melalui parasa yang ditetapkan pada hari ini. Kami percaya dan kami mohon biar Ruh Kudus memberikan hikmat manfaat kepada kami, mengurapi kami, sehingga kami mengerti apa yang kami baca dan kami renungkan. Bahkan Ruh Kudus memberi kemampuan kepada kami untuk melakukan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, dalam Adon Yesua Masiah kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Parasa hari ini Torah diambil dari kitab Bilangan pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke 54. Agak panjang. Haftara dari kitab Nabi Hosea pasal 2 ayat 1 sampai 22. Sementara Besora dari Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 17. Kita akan mulai dari kitab Bilangan pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-54. Kita baca bergantian seperti biasa, dan saya akan mulai. Laskar Israel dihitung. Yahweh berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang orang demi orang. Kau ini beserta Harun mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dan bersamamu haruslah ada seorang dari setiap suku yang menjadi
menjadi kepala dari keluarga leluhurnya. Dan inilah nama orang-orang yang akan berdiri bersama engkau. Dari suku Ruben, Elisur anak Sederur. Dari suku Simeon, Salomeel anak Zurishaddai. Dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Dari suku Isakar, Netaneel bin Suar. Dari suku Zebulon, Eliab bin Helon. Dari keturunan Yusuf, dari suku Efraim, Elisama anak Amihud. Dari suku Manasye, Gamaliel anak Pedasur. Dari suku Benyamin, Abidan anak Gideoni. Dari suku Dan, Ahiezer anak Amishaddai. Dari suku Asyer, Pagiel bin Okran. Dari suku Gad, Elisaf bin Rehuel. Dari suku Naftali, Ahira bin Enan. Inilah mereka yang telah dipanggil dari umat itu, penguasa suku-suku leluhur mereka. Mereka adalah kepala pasukan 1000 dari orang Israel. Dan Musa serta Harun memanggil orang-orang yang telah ditandai namanya. Lalu mereka mengumpulkan seluruh umat itu pada hari pertama bulan kedua. Dan mereka didaftarkan menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga para leluhur mereka berdasarkan jumlah nama dari yang berumur 20 tahun dan selanjutnya, kepala demi kepala. Seperti yang diperintahkan Yahweh kepada Musa, demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai. Ketika silsilah Bani Ruben, yaitu keturunan anak sulung Israel, disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang dicatat dari suku Ruben ada 46.500 orang. Mengenai keturunan Simeon, yakni silsilah mereka menurut kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, yaitu mereka yang terbilang sesuai jumlah nama berdasarkan hak suara mereka. Setiap laki-laki dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang. Mereka yang terbilang dari suku Simeon ada 59.300 orang. Mengenai keturunan Gad, yakni silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang. Jumlah yang dicatat dari suku Gad ada 45.650 orang. Ketika silsilah Bani Yehuda disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Isakar, Yehuda. jumlah yang dicatat dari suku Isakar ada 50. Yehuda. Jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada 74.600 orang. Mengenai keturunan Isakar, yakni silsilah mereka menurut kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang. Mereka yang terbilang
terbilang dari suku Isakar ada 54.400 orang. Mengenai keturunan Zebulon, yakni silsilah-silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang. Jumlah yang dicatat dari suku Zebulon ada 57.400 orang. Mengenai keturunan Yusuf, ketika silsilah Bani Efraim disusun menurut kaum-kaum yang ada di dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Efraim ada 40.500 orang. Mengenai keturunan Manasye, yakni silsilah-silsilah mereka menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang. Mereka yang terbilang dari suku Manasye ada 32.200 orang. Mengenai keturunan Benyamin, yakni silsilah-silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang. Jumlah yang dicatat dari suku Benyamin ada 35.400 orang. Ketika silsilah Bani Dan disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Dan ada 62.700 orang. Mengenai keturunan Asher, yakni silsilah-silsilah mereka menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang. Mereka yang terbilang dari suku Aser ada 41.500 orang. Mengenai keturunan Naftali, yakni silsilah-silsilah mereka, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, sesuai jumlah nama dari yang berumur 20 tahun dan seterusnya, yaitu setiap orang yang siap gerak dalam pasukan perang. Jumlah yang dicatat dari suku Naftali ada 53.400 orang. Itulah jumlah orang-orang yang dicatat oleh Musa dengan Harun dan dengan ke-12 pemimpin Israel yang masing-masing mewakili sukunya. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas yang sanggup berperang di antara orang Israel. Dan mereka semua yang terbilang itu ada 603.550 orang. Kaum Lewi dikecualikan, tetapi suku Lewi menurut suku leluhurnya tidaklah terbilang di tengah-tengah mereka. Dan Yahweh berfirman kepada Musa dengan mengatakan, Ada suku Lewi, janganlah kau catat, dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Elohim dengan segala perabotan dan kelengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi, dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Dan Bani Israel harus berkemah setiap orang dengan kemahnya, dan setiap orang dengan panji-panjiannya menurut barisan mereka. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling tabernakel kesaksian sehingga tidak ada murka ke atas jemaat Bani Israel. Dan orang-orang Lewi haruslah memegang tanggung jawab atas tabernakel kesaksian.
Dan Bani Israel melakukan semua sesuai dengan yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa. Demikianlah mereka telah melakukannya. Kita akan masuk ke pembacaan haftaran dari kitab Nabi Hosea pasal kedua ayat 1 sampai 22. Kita baca bergantian seperti tadi. Saya akan mulai ayat 1. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya dan zinanya dari antara buah dadanya, supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab ibu mereka adalah seorang sundal, ia yang mengandung mereka telah berbuat sangat memalukan. Sebab ia telah berkata, aku akan pergi mengikuti kekasih-kekasihkanku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan air lenanku, minyak dan minumanku. Oleh sebab itu lihatlah, aku akan memagari jalannya dengan duri dan menutup tinggi temboknya, sehingga dia tidak dapat menemukan jalan-jalannya. Dan dia akan mengejar kekasih-kekasihnya, tetapi tidak mencapai mereka. Dia tidak akan mencari mereka, tetapi tidak menemukannya. Maka ia akan berkata, aku akan pergi dan kembali kepada suami pertamaku, karena waktu itu aku lebih baik daripada sekarang. tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Dan sekarang aku akan meningkatkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Aku akan mengakhiri segala kegembiraannya, hari-hari rayanya, bulan-bulan barunya, hari-hari sabatnya, dan semua perayaan yang nikmat. Aku akan merusak pohon-pohon anggur dan pohon aranya, yang tentangnya dia berkata, ini adalah hadiah-hadiah yang telah diberikan kepadaku oleh kekasih-kekasihku. Aku akan membuat semuanya menjadi hutan, dan binatang-binatang buas di padang akan memakannya. Aku akan memperhitungkan kepadanya hari-hari pada para Baal, ketika dia membuat ukupan bagi mereka, dan mengenakan anting-anting hidung dan perhiasannya, dan berjalan mengikuti kekasih-kekasihnya, dan melupakan aku, firman Yahweh. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan memujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana, dan membuat lembah Akhor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu demikianlah firman Yahweh, engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Sebab aku akan menyingkirkan nama para Baal dari mulutnya, dan nama-nama mereka tidak akan lagi diingat-ingat. Pada hari itu aku akan mengikat perjanjian bagimu dengan binatang-binatang buas di padang, dan dengan burung-burung di langit, serta makhluk-makhluk melata di bumi.
Aku akan memusnahkan busur panah dan pedang dan perang dari bumi, dan aku akan membuat mereka berbaring dengan aman. Aku akan meminang engkau bagiku selama-lamanya. Sungguh aku akan meminang engkau bagiku dalam kebenaran dan keadilan dan kemurahan dan belas kasihan. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Yahweh. Maka pada waktu itu demikianlah firman Yahweh, aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Israel. Dan aku telah menaburi dia bagiku di bumi. Aku telah menunjukkan kasih sayang kepada Hama, dan telah berkata engkau umatku kepada Lo-ami, dan dia akan berkata Elohimku. Amin. Kita akan masuk ke dalam pembacaan terakhir Besorah dari Injil Matius pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Silakan. Iblis harus menyembah Yahweh. Kemudian Yesua dipimpin oleh Roh ke tengah padang gurun untuk dicobai oleh si iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, sesudah itu dia merasa lapar. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau putra Elohim, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesua menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Ha-Elohim. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Elohim. Dan dia berkata kepadanya, jika engkau putra Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena telah tertulis bahwa dia akan memerintahkan kepada para malaikatnya berkenaan dengan engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, agar jangan engkau membenturkan kakimu pada batu. Yesua berkata kepadanya, lagi telah tertulis, janganlah engkau mencobai Yahweh Elohimmu. Kali lagi si iblis membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaannya. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesua kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesua. Dan ketika mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, Yesua menyingkir ke Galilea. Dan setelah meninggalkan Nazaret, ketika tiba, dia tinggal di Kapernaum, di tepi danau, di wilayah Zebulon dan Naftali, Supaya dapat digenapi apa yang diucapkan oleh Nabi Yesaya yang berkata, Anak Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar bagi mereka, dan yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesua memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin. Itulah parasa yang kita baca pada sahabat ini, saudara. Dan
Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, serta melakukan semua Evar Yahweh dalam hidup mereka. Kita akan akhiri pertemuan sahabat kita pada hari ini, saudara. Kita akan bangkit berdiri, kita mau berdoa, dan setelah itu kita akan baca doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani bersama-sama. Setelah itu saya akan melepaskan doa berkat. Baruch atah Yahweh Eloheinu melek haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu menyertai kami. Kalau pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua oleh karena anugerah-Mu yang luar biasa buat kami. Kami keluarga di tempat ini bersyukur Bapa, kami dalam keadaan baik, dan kami percaya itu karena perlindungan dan pemeliharaan Bapa Yahweh yang luar biasa dalam hidup kami. Aku, istriku Panji, Foni, Regen, serta keluarga di Bali, Ferry, Tia, Aaron, Ebi, dan Abriel, serta keluarga anak-anak-Mu, keluarga besar Hoya, House of Yahweh, Grand Mall Bekasi, semua ada dalam pemeliharaan-Mu yang ajaib. Kami bersyukur dan berterima kasih, dan kami percaya tangan kasih-Mu akan terus menyertai kami sampai segala sesuatu yang Kau rencanakan dalam hidup kami tergenapi, Bapa. Terima kasih, sebentar kami akan menyelesaikan kebaktian sahabat kami pada hari ini. Karena kami percaya kasih-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Kita akan baca doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani bersama-sama. Avinu sebas samayim, yitkada smeka, tafo malkuteka, yaseret soneka, kibas samayim, ken baaretz, et lehem kukenu, ten lanu hayom, uslat lanu, al-hakenu, kimosesolkim, gam anaknu, laseras mulanu, Fiadasienu lile masa, kimatsilenu minhara, kileka, abafinu, ati adonenu Yesua hamasiah hamamlaka, fiadefura, fiadeferet, leome, olamim, amin. Yevareka Yahweh wiyis mereka, yair Yahweh paneveleka wikuneka, Yisa Yahweh paneveleka, fuyasem leka shalom, besem Yesua hamasiah ben Elohim kaim, hakohena gadolalion adonenu, adonasabat, amin. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sampai minggu depan. Saudara-saudara, minggu depan kita akan merayakan Hari Raya Shavuot, dan pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Yohanes Tanamal khusus buat Hari Raya Shavuot. Bapak Yahweh memberkati.